Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika MAN 3 Palembang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi integral. Jadi mungkin integral ini sudah pernah dipelajari di kelas 11 matematika wajib, kalaupun itu disentuh ya, dipelajari. Oke, kita mulai integral. Nah, di sini dijelasin dulu integral. Jadi integral itu, jadi kalau seandainya ada suatu fungsi, katakanlah y sama dengan x kuadrat ditambah 2. Nah, kalau diturunkan, ini lambang turunan ya, jadi x kuadrat itu turunannya itu 2x ya. Bentar. Jadi kalau x kuadrat diturunkan itu mengalami turunan 2x. Lagi, misalnya x kuadrat dikurang 10, kalau diturunin berarti x kuadrat itu kan turunannya 2x, turunan 10 itu berarti 0. Y sama dengan x kuadrat plus 12, kalau diturunkan juga turunannya 2x, karena turunan konstanta itu lagi-lagi 0. Terus kalau y sama dengan x kuadrat min 21, nah diturunin juga 2x, karena turunan min 21 itu juga 0. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari temannya. Nah, jadi Bu katanya jika y sama dengan y turunan dari y aksen itu 2x, maka y aksen atau turunan dari suatu jika y aksen sama dengan 2x, maksudnya maka y itu fungsi awalnya itu x kuadrat plus berapa, karena turunannya sama semua. Jadi kalau seandainya x kuadrat plus 2 turunannya 2x, x kuadrat min 10 turunannya 2x, seperti itu. Maka inilah yang namanya integral. Jadi kalau ada suatu fungsi kita integralkan, maka hasilnya itu berupa konstanta di sini. Jadi plus apanya di sini ialah plus konstanta. Konstanta itulah yang akan kita cari, kita akan tentukan, seperti itu. Oke, sekarang kita belajar dulu yang namanya turunan. Jadi turunan itu kata lainnya adalah Jadi kita belajar dulu yang namanya integral. Jadi integral itu adalah kebalikan dari turunan, atau yang namanya integral itu adalah anti diferensial, artinya anti turunan. Jadi kalau ada suatu fungsi, jadi seperti ini. Jadi kalau seandainya katakanlah ada suatu fungsi, jadi ini ada fungsi fx, kalau seandainya dianya diturunkan mengalami proses turunan, ini dia berubah jadi f aksen x. Dari fx ke f aksen x ini mengalami proses yang namanya turunan. Nah, sekarang yang namanya integral kita mau kembalikan lagi f aksen ini jadi fungsi awalnya lagi fx. Nah, inilah yang namanya proses integral. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ada fungsi, di sini ada fungsi mengalami turunan. Nah, jadi dia turunan pertama, dia fungsi yang namanya fx atau fungsi y ini. Fungsi y ini jadi fungsi y ini dia berubah jadi y aksen. Terus kalau fungsi y aksen turunan pertama kita turunkan lagi, kan dia jadi turunan kedua kan, turunan pertama diturunkan lagi turunan kedua, atau y double aksen. Nah, sekarang yang namanya integral itu kalau ada turunan kedua kita integralkan, dia berubah jadi turunan pertama. Turunan pertama kita integralkan, maka dia berubah jadi fungsi awal lagi. Seperti itu namanya turunan ya, itu konsep dasar turunan. Maka rumus dasar dari atau teori dasar dari turunan itu, jadi kalau seandainya ada suatu fungsi
fungsi turunan kita integralkan, maka dia kembali lagi ke fungsi awal. Jadi integral dari f aksen x ini kan turunan, lambang turunan, dia merupakan fx ditambah dengan c, artinya kembali lagi ke fungsi awal. Nah, c di sini yang konstanta tadi, entah 2, entah min 10, entah min 21, kayak gitu. Nah, ini lagi turunan kedua. Kalau kita integralkan, dia jadi turunan pertama ya. Oke, nah sebelum kita belajar turunan integral, kita harus paham review sedikit konsep-konsep di eksponen. Tujuannya apa? Supaya dalam mengerjakan soal-soal turunan itu kalian agak sedikit lebih cepat kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu ini, kalau seandainya ada x pangkat m dikali x pangkat n, masih nggak sifat eksponen. Kalau dikali artinya pangkatnya ditambah ya. Yang kedua, kalau seandainya dibagi, x pangkat m dibagi x pangkat n, kalau dibagi artinya pangkatnya dikurang. Selanjutnya, kalau seandainya 1 per x pangkat n, pangkat negatif kalau dinaikkan ke atas ini sama aja dengan pangkat positif kalau dinaikkan ke atas jadi pangkat negatif ya, jadi x pangkat min n. Ini kan sifat-sifat dari eksponen. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, yang keempat ini berarti pangkatnya jadi dikali. Ini yang kelima. Jadi ini bentuk akar. Kalau ada akar dari x pangkat m di sininya pangkat n, berarti x pangkat m per n. Nah, selanjutnya hitungan dasar. Nah, ini yang penting ya. Ini yang penting, pernah semua ini dibahas waktu SD. Jadi kalau setengah ditambah 1 berapa? 1 setengah. 1 setengah itu bisa dibuat 3 per 2. Kalau kamu bingung kayak gini, 1 dikali 2 berapa? 2. 2 ditambah 1, 3. Berarti jawabannya jadi 3 per 2. Kalau bingung. Kalau bingung waktu SD-nya ya. Ini juga 3 per 2 ditambah 1. 1 ini dianggap 2 per 2. Kalau bingung operasikannya, 1 dikali 2 berapa? 2. 2 ditambah 3, 5. Jadi 5 per 2. Ini juga berapa? 1 kali 2, 2. 2 ditambah 5 berarti 7 per 2. Ini juga berapa? 1 dikali 4, 4. 4 ditambah 7. Berapa 4 ditambah 7? 11 ya. Berarti jawabannya 11 per 2. Nah, ini juga sifat eksponen. Kalau 1 per A per B ini sama aja dengan B per A. Kenapa? Karena kalau dibagi sama aja dikali kebalikan. 1 dikali kebalikan dari A per B berarti B per A ya. Nah, ini juga ini harus dihafal. A per A dibagi B per C sama aja dengan A dikali C per B ya. Berarti jadi AC per B. Nah, sekarang kita ke rumus dasar integral. Nah, ini jadi rumus dasar integral itu kalau seandainya integral dari K dx, jadi lambang integral itu ini lambang integral, ini yang namanya integral itu ada di sininya. Kalau misalnya variabel x yang diintegralkan di sini dx, kalau variabel t yang diintegralkan di sini jadi dt kayak gitu ya. Jadi integral dari K dx, K di sini adalah konstanta. Jadi kalau ada integral konstanta langsung tambahin aja dengan x, berarti kx ditambah dengan c. C di sini konstanta. Contohnya gini. Integral dari 3 dx berarti tambahin aja dengan x dianya. Integral dari 3 dx berarti ini jadi 3x ditambah dengan c. Lagi misalnya integral dari 10 dx. Integral dari konstanta langsung tambah aja x-nya, 10x ditambah dengan c. Integral dari 5 dx langsung ditambahin aja karena integral konstanta 5x ditambah dengan c. Selanjutnya integral dari k dikali x pangkat n dx. Nah, yang namanya integral itu pangkatnya selalu tambah 1, berarti integral dari x pangkat n ditambah 1 k per ininya tambah 1. Ini sama ini sama. Contohnya seperti ini. Jadi kalau katanya integral dari 3x pangkat 2 berarti 3 per 3 x pangkat 3. Jadi kalau bingung gini, integral dari 3x pangkat 2 dx berarti 3
per yang namanya integral itu pangkatnya tambah 1. Ini kan 2 ditambah 1, 2 ditambah 1. Ini sama, ini hasil yang ini sama, taruh sini juga. Nah, berarti ini sama saja dengan 3/3 X pangkat 3 ditambah dengan C. Contohnya lagi, misalnya lagi integral dari 5X pangkat 3 dx. Berarti ini sama aja dengan 5 per yang namanya integral pangkat selalu tambah 1. 3 ditambah 1 berarti 4. Nah, ini sama. Ini taruh bawah sini juga. Ditambah dengan C, seperti itu. Integral dari 6X pangkat 3 pangkat 4 aja. Berarti ini 6 per yang namanya integral pangkat tambah 1. 4 tambah 1 berarti 5. Ini sama dengan pangkat. Ditambah dengan C. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Ini kebenaran soalnya sudah dijawab ya. Ini jawabannya A. Nah, coba sekarang kita bahas. Benar tidak jawabannya ini A? Dah ya. Ini integral dari 6X pangkat 4 dikurang 8X pangkat 3 ditambah 5X min 9. Coba kita jawab di sini ya. Berarti ini integralkan satu persatu. Jadi integral X pangkat 4 berarti 6 integral 6X pangkat 4, 6 per yang namanya integral pangkat tambah 1. 4 tambah 1 berarti 5. Nah, ini samakan dengan pangkat. Nah, seperti itu. Dikurang integral 8X pangkat 3 berarti 8 per yang namanya integral pangkat tambah 1. 3 tambah 1 4. Ini samakan dengan pangkat. Ditambah dengan integral dari 5X berarti 5 per yang namanya integral pangkat tambah 1. 1 tambah 1 berarti 2. Ini taruh sama dengan pangkat. Dikurang integral 9. Ada X nya enggak? Enggak ada X nya. Berarti kalau integral konstanta langsung tambahin aja dengan X. Ditambah dengan C. Sama ya jawabannya. Jadi jawabannya itu A. Lanjut. Ini integral dari P pangkat 3 dikurang 3P kuadrat plus P min 3 dP. Kenapa dP? Karena variabel kita di sini adalah P. Kalau variabel kita X berarti dx ya. Cara pengerjaannya itu sama. Berarti integral P pangkat 3 kalau nggak ada angka di sini artinya apa ini? 1 ya, masih ingat ya konsep aljabar, kalau nggak ada angka di depan variabel itu artinya ini ada angka 1. Berarti 1 per yang namanya integral pangkat tambah 1. 3 tambah 1 berarti 4. Ini samakan dengan pangkat. Dikurang dengan 3 per yang namanya integral pangkat tambah 1. 2 tambah 1 berarti 3. Disamakan dengan pangkat. Ditambah dengan 1 per integral P yang namanya integral pangkat tambah 1. Ini kan 1 ya. 1 tambah 1 2. Ini samakan dengan pangkat. Dikurang 3. Ada variabelnya enggak di sini? Enggak ada kan, konstanta, berarti tambahi P, jangan X karena variabel kita di sini adalah P. Berarti ini sama aja nilainya 1/4 P pangkat 4 dikurang 3/3 habis ya. Berarti ini jadi P pangkat 3 ditambah dengan setengah P kuadrat dikurang lagi dengan 3P. Oh, jangan lupa ini plus C ya, karena integral tak tentu ini masih. Seperti itu. Benar ya jawabannya B ya. Lanjut ke soal nomor 3 ya, nomor 5. Nah, soal selanjutnya ini kalau ketemu bentuk perkalian seperti ini nggak bisa diintegralkan langsung. Kenapa? Karena yang namanya integral nggak pernah kenal bentuk kali. Jadi kalau ada operasi kali seperti ini, berarti langkah pertama kamu harus kalikan dulu. Jadi integral tuh nggak pernah kenal bentuk kali. Jadi langkah pertama kita kalikan dulu ini. Bisa ngalikannya ya, kalikan satu persatu. 3x dikali 5x berapa? 3 kali 5, 15. 15 X kali X berarti X pangkat 2 ya. 15 X pangkat 2 ini ke sini. 3 kali min 3 berapa itu? Min 9x ya. Lanjut, 1 dikali 5x berarti ini jadi 5x. 1 dikali min 3 berarti ini jadi min 3. Maka bentuknya
Integral dari 15x kuadrat ini bisa ditambahin ya, sama-sama x. Min 9 ditambah 5 berapa? Min 4 ya. Berarti min 4x dikurang dengan 3 dx. Kenapa dx? Karena variabel x yang akan kita integralkan. Karena operasinya sudah kurang, berarti ini bisa diintegralkan. Jadi yang namanya integral itu sama seperti turunan, hanya mengenal operasi tambah dan kurang. Kalau kali, kalikan dulu. Kalau bagi, bagikan dulu. Integral dari 15x kuadrat berarti 15 per yang namanya integral pangkat tambah 1. 2 tambah 1 berarti 3. Ini samakan dengan pangkat dikurang dengan 4 per yang namanya integral pangkat tambah 1. 1 tambah 1 berarti 2, juga sama dengan pangkat dikurang konstanta. Ada x nya tidak ya, berarti integral 3 berarti 3x ditambah dengan c. 15 bagi 3 berarti 5 ya. 5x pangkat 3 dikurang dengan ini 4 dibagi 2, 2x kuadrat dikurang dengan 3x ditambah lagi dengan c. Benar ya jawabannya E. Oke, soal selanjutnya, integral dari 6x kuadrat dikurang 5x min 4 dibagi dengan 3x min 4. Nah, sekarang ini integral ini tidak bisa kita integralkan karena kenapa? Karena integral ini nggak pernah kenal operasi bagi. Jadi kalau ada operasi kali, kalikan dulu. Kalau ada operasi bagi, berarti bagikan dulu. Bu, nggak mungkin kita bagikan. Jadi bagikannya bisa pakai Horner. Atau kalau nggak mungkin dibagikan, bisa kamu faktorkan. Coba ini kita faktorkan. Berarti kalau difaktorkan ini berapa? Bisa kan faktorkan ya? Faktor ini materi dari SMP. Ini kita faktorkan 6x kuadrat. 6x kuadrat perkalian antara berapa? 6 itu perkalian antara 3x dikali dengan 2x. Bisa kan faktor ya? 4 perkalian antara 4, berapa faktornya nih? 4 dikali 1 ya. Ini berarti min, ini jadi plus. Berarti ini coba kita tes. 4 dikali 2 min 8, min 8, ini kesini 3, min 8 plus 3 min 5, benar ya? Ini berarti jadi 3x dikurang 4. Nah sekarang ini kan atas bawah bisa dicoret kan? Nah itulah yang namanya dibagi. Ini jadi kita faktorkan, atas bawah bisa dicoret kan? Nah berarti tinggal integral berapa ini? Jadi salah. Aduh. Jadi tinggal integral fungsi atas dibagi fungsi bawah, ternyata hasilnya tinggal 2x ditambah dengan 1. Nah seperti itu dx, karena variabel x yang kita integralkan. Karena operasinya sudah tambah, bisa diintegralkan langsung. 2 per yang namanya integral pangkat tambah 1. Ini kan pangkat 1, 1 tambah 1 2. Ini jangan lupa 2 ditambah integral 1, nggak ada konstanta. Integral 1 berarti 1x. 1x itu sama aja dengan x ditambah dengan c. 2 bagi 2 berapa? 1. Berarti ini jadi x kuadrat ditambah x ditambah lagi dengan c. Jadi jawabannya adalah c. Jadi kalau kamu nggak bisa difaktorkan, itu coba lihat di video channel saya, ada itu materi kelas 10 tentang eksponen 3. Itu saya bahas tentang pemfaktoran, dasar-dasar pemfaktoran. Karena pemfaktoran itu sangat penting untuk anak IPA ya. Nggak mungkin anak IPA nggak bisa faktor ya itu. Jadi kalau bingung faktor, itu lihat lagi dasar-dasar pemfaktoran. Video untuk kelas 10 kalau nggak salah itu dasar-dasar pemfaktoran atau eksponen 3 kayak gitu. Itu materinya. Jadi harusnya itu faktor ini sudah sudah kamu hatamkan itu di kelas 10 kemarin. Dari SMP malah sudah harus dihatamkan. Jadi nggak ada alasan untuk anak IPA nggak bisa faktor ya. Susah kalau nggak bisa faktor. Jadi nomor 7 lanjut soalnya, integral dari 3x min 12 dibagi akar x ditambah 2. Nah ini juga integral nggak pernah kenal bentuk bagi. Jadi kalau ketemu bentuk bagi gimana? Ini kita faktorkan dulu. Jadi kalau kita faktorkan berarti ini 3x dikurang dengan 12 dibagi dengan akar x ditambah dengan 2. Nah sekarang faktorkannya gimana? Ini
3 dengan 12, bisa nggak 12 ini dibagi 3? Bisa kan, 4 kan? Maka 3-nya dikeluarkan, buka kurung. 3x dibagi dengan 3 berarti x. Dikurang, tanda kurang, taruh kurang. 12 dibagi 3 berarti 4. Dibagi dengan akar x ditambah dengan 2. Nah, belum ada yang bisa disederhanakan, berarti 3 per. Nah, sekarang masih ingat nggak pemfaktoran ada sifat yang gini? Kalau a kuadrat min b kuadrat, ini difaktorkan jadi a plus b dikali dengan a min b. Nah, sekarang x dikurang 4, kita akan memfaktorkan x min 4. X ini bentuk kuadrat dari akar x dikuadratkan, dikurang 4 bentuk kuadrat dari 2 dikuadratkan. Berarti anggap ini A, anggap ini B. Berarti difaktorkan jadi apa? A plus B. Berarti akar X ditambah 2 A min B. A nya tadi akar X dikurang dengan 2. Berarti ini difaktorkan jadi akar X ditambah 2 dikali dengan akar X dikurang dengan 2 dibagi dengan akar X ditambah dengan 2. Nah, sekarang sudah ada yang bisa disederhanakan. Ini ya, akar X plus 2 tambah akar X plus 2. Habis dianya. Jadi tinggal apa ini? Integral dari 3 akar X dikurang dengan 2D dx. Nah, seperti itu. Karena operasinya sudah pengurangan, bisa diintegralkan langsung. Karena 3 ini konstanta, maka untuk memudahkan perhitungan 3 ini kamu tarik ke depan. 3 dikali integral dari akar X dikurang dengan 2 dx. Oke, kita integralkan. Integral nggak pernah kenal operasi bentuk akar. Maka kalau ketemu bentuk akar, gimana? Buat akar itu pangkat 1/2 kan? 1 per, kalau nggak ditulis akarnya pangkat 2. Jadi ingat, kalau bentuk akar itu pangkat 1/2. Maka yang tadi ada konsep ya, perhitungan yang harus memudahkan integral tadi. Jadi kalau seandainya akar X pangkat 1, di sininya pangkat 3, ini dibuat X pangkat 1/3 kayak gitu. Kalau akar X pangkat 2, di sininya pangkat 3, berarti jawabannya X pangkat 2/3. Seperti itu ya, dikurang dengan 2 dx. Oke, kita integralkan. 3 integral dari X pangkat setengah, 1 per, yang namanya integral pangkat tambah 1 kan? Setengah ditambah 1, berapa tadi? Setengah ditambah 1. 1 kali 2, 2, tambah 1, 3. Berarti jawabannya di sini jadi 3/2. Samakan dengan pangkat. Dikurang dengan 2. Ada X-nya? Nggak ada, tambahi dengan X. Ditambah dengan C. Nah, sekarang lagi. 3 dikali berapa ini? 1 dibagi 3/2. Nah, tadi kan supaya lebih cepat 1 per A per B. Nah, tadi kan ada sifat ini tadi sama aja dengan B per A. Berarti ini sama aja dengan 2/3. X pangkat 3/2. X pangkat 3/2 dikurang dengan 2X ditambah dengan C. Nah, ini kaliin dalam. Ini kali ke sini. Berarti jawabannya 3 ketemu 3 habis ya. Jadi tinggal 2 X pangkat 3/2. Ini ke sini. Kaliin ya. Min 3 kali 2 berarti 6X ditambah dengan C. Nah, inilah jawabannya. Sampai sini benar. Tapi biasanya kalau soal dalam bentuk akar seperti ini, cenderung jawaban diminta dalam bentuk akar. Jadi di sini kan ada X pangkat 3/2. 3/2 itu 3/2 itu artinya tadi sama aja dengan 1/2 kan? 3/2 kan? 1/2. Berarti ini sama aja dengan 1/2. Berarti X pangkat 1/2. X pangkat 1/2. Ini sama aja X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 1/2. Karena kalau dikali tadi pangkatnya ditambah kan? Berarti ini bisa dibuat X pangkat 1. X pangkat 1/2 itu namanya apa? Akar. Nah, jadi X pangkat 1/2. Jadi ini bisa dibuat 2 X pangkat 1/2. X pangkat 1 sama X pangkat 1/2. Nah, seperti itu. Dikurang dengan 6X ditambah lagi dengan C. Nah, jadi jawabannya itu adalah E. Jadi gini, kalau seandainya X pangkat 5/2,
5/2 itu artinya 2,5. Berarti X pangkat 2 sama X pangkat setengah. X pangkat setengah itu apa? Akar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya X pangkat 7/2 artinya X pangkat 7,5 kan? Berarti X pangkat 7,5 X pangkat 3,5 kan? X pangkat 3 sama X pangkat setengah. X pangkat setengah apa? Akar. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut soal nomor selanjutnya. Jika diketahui f aksen ini lambang dari turunan ya. Jadi turunan pertama dari fungsi f itu adalah 6x kuadrat min 2x plus 1. Nah, diketahui nilai dari f2 itu sama dengan 4. Yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai dari fx. Kita jawab dulu. Oke, kita jawab yang namanya fx itu tadi rumusnya apa? Merupakan integral dari f aksen. Jadi kalau ada suatu fungsi turunan kita integralkan, dia kembali lagi jadi fungsi awal. Jadi fx itu integral dari f aksen. Berarti fx itu sama aja dengan integral dari f aksen. Mana f aksen kita? 6x kuadrat dikurang 2x ditambah dengan 1. Jangan lupa ini ditambahi dengan dx karena variabel x yang akan kita integralkan. Karena operasinya sudah kurang dan tambah, maka integral ini sudah aman, langsung kita integralkan aja. Berarti ini 6 per yang namanya integral pangkat tambah 1 ya. 2 tambah 1 3. Ini jangan lupa tambahi 3 dikurang dengan 2 per yang namanya integral pangkat tambah 1 ya. 1 tambah 1 2. Ini samakan dengan pangkat ditambah integral 1 berarti x ya, ditambah dengan c. Berarti fx kita di sini berapa? Berarti fx kita sama dengan 6 dibagi 3 2. 2x pangkat 3 dikurang dengan x kuadrat ditambah lagi dengan x ditambah lagi dengan c. Nah, sekarang kita disuruh menentukan yang namanya konstanta ini c. Kita disuruh menentukan konstanta c. Sekarang gimana cara menentukan konstanta C? Nah, sekarang manfaatin, katanya F2 sama dengan 4. F2 berarti si X ini berubah jadi 2 kan? Berarti ganti X nya dengan 2. 2 kali 2 pangkat 3 dikurang dengan 2 kuadrat ditambah dengan 2 ditambah lagi dengan C, nilainya sama dengan 4. Kita akan mencari si C ini. Nah, 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali 2 16 dikurang 2 pangkat 2 4 ditambah C sama dengan ditambah 2 ditambah 2 ditambah lagi dengan C, nilainya sama dengan 4. 16 dikurang 4 12. 12 ditambah 2 14 ya. Berarti 14 ditambah C sama dengan 4. Berapa jadi C-nya? Berarti C-nya itu sama baik 4 dikurang dengan 14 ya, karena positif pindah ke sini jadi negatif. 4 dikurang 14 berarti min 10. Nah, dapatlah C-nya itu min 10. Maka dapatlah di sini, maka fx itu sama dengan, balik lagi ke sini. Ke sini kembalikan. Berarti 2x pangkat 3 dikurang dengan x kuadrat ditambah lagi dengan x plus c. C kita tadi berapa? Min 10. Berarti ini dikurang dengan 10. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, nah sekarang untuk soal selanjutnya ini adalah integral tentu. Artinya kalau integral tentu di sini ada batas. Jadi ada batas bawah dan ada batas atas. Jadi contohnya seperti ini. Ini integral dari 16 per x kuadrat dx, di mana batasnya dari 2 sampai 4. Ini namanya batas bawah, ini namanya batas atas. Jadi kalau seandainya ada suatu integral dengan batas bawah A, batas atas B dari suatu fungsi f kecil. Jadi kalau integral dari f kecil kan f besar. F besar X jangan plus C lagi karena ada batas. Jadi namanya integral tentu ini. Berarti tapi C-nya diganti dengan batas bawah dan batas atas. Artinya apa? Setiap X di fungsi ini gantilah dengan batas atas
dikurang dengan batas bawah. Inilah yang namanya integral tentu atau integral batas. Sekarang kita jawab ini. Ini integral nggak pernah kenal bentuk bagi ya. Berarti langkah pertama kalau kita jawab di sini, abaikan dulu batasnya, anggap batasnya itu nggak ada. Berarti ini nggak bisa diintegralkan kan, karena operasinya bentuknya seperti ini. Maka 16 x kuadrat dinaikkan ke atas, berarti x pangkat min 2 dx. Ya, 16 per yang namanya integral pangkat tambah 1 tadi kan, min 2 ditambah 1 berapa? Min 1 ya, min 1 ini samakan dengan pangkat. Jangan lagi plus C karena ada batas, tapi batasnya dari min 2 sampai 4. Berarti ini hasilnya jadi min 16 x pangkat min 1, batasnya dari 2 sampai 4. Kalau sampai sini benar, tapi kalau soalnya dalam bentuk pecahan seperti ini, cenderung jawaban diminta dalam bentuk pecahan juga ya. Berarti ini bisa dibuat min 16 pangkat min 1, pangkat negatif kan ditaruh bawah supaya jadi positif ya, pangkat 1. Ini berarti 2, ini 4. Nah, sekarang setelah ini kamu gantilah setiap x di sini dengan batas atas dikurang batas bawah. Berarti min 16 per batas atasnya masuk 4 dikurang min 16 per batas bawahnya masuk 2. Berarti jawabannya ini sama aja, min berapa ini? 16 dibagi 4, min 4 dikurang min 8 ya. Berarti hasilnya sama aja dengan min 4, min ketemu min jadi plus 8. Min 4 tambah 8 jadi jawabannya adalah 4. Berarti jawabannya di sini adalah B ya. Mana ini B? Seperti itu namanya integral tentu. Lanjut ke soal nomor 18. Integral dari A plus 2, A lebih besar daripada 0, berarti A di sini bernilai positif karena A di sini batas atas. Dari 4x dikurang 3 nilainya sama dengan 9. Kita disuruh mencari batas atas. Sama seperti tadi, ini namanya integral tentu. Jadi dia integral batas. Berarti langkah pertama itu sama, kamu integralkan, anggap batas dan hasilnya ini enggak ada dulu. Berarti integral dari 0 sampai A dari batasnya fungsinya 4x min 3 dx. Nah, ini anggap nilainya nggak ada dulu. Integralkan biasa, anggap batasnya nggak ada. 4 per yang namanya integral pangkat tambah 1. 1 tambah 1 2, ini jangan lupa 2 dikurang dengan ada x, nggak ada, integral 3 berarti 3x. Jangan lagi plus c tapi ganti dengan batas atas sama batas bawah ya. Nilainya ini sama dengan 9. 4 dibagi 2 2 ya, 2x kuadrat dikurang dengan 3x, masukin batasnya dari 0 sampai A. Nah, sekarang ganti setiap x di sini dengan batas atas dikurang batas bawah ya. Berarti 2 ada x masuk batas atasnya, A kuadrat dikurang 3 ada x masuk batas atasnya dikurang. Nah, sekarang ganti batas bawahnya masuk. Berarti 2 batas bawah masuk 0. 0 pangkat 2 dikurang 3 dikali 0. Nilainya sama dengan 9. Nyambung ke sini aja. Berarti 2a kuadrat dikurang dengan 3a. Ini 0 ya. 0 dikurang 0 tetap inilah ya. Nilainya akan sama dengan 9. Berarti ini jadi 2a kuadrat dikurang dengan 3a min 9 sama dengan 0. Oke, faktorkan. Bisa langsung kan faktor? Oke, faktorkan ini. Bisa nggak faktor langsung ini? Kalau bingung, kamu tarik ke belakang ya. 2a kuadrat itu perkalian antara 2a dikali dengan a ya. Jadi 2a kuadrat terus 9 itu perkalian berapa? 3 kali 3. Supaya dapat min 3 berarti ini min ya. Ini min, ini jadi plus. Benar kan? Ini 3 dikali 1 3. Jadi kalau ngeceknya 2a ditambah 3 dikali dengan a min 3. 3 ini ke sini. 3 dikali 1 3, ini ke sini.
2 dikali min 3 min 6. Kalau ditambahkan hasilnya 3 ditambah min 6 min 3. Ini min 3 kan? Berarti dapatlah di sini 2A plus 3 anggap sama dengan 0. 2A sama dengan min 3, berarti A itu sama dengan min 3 per 2, atau A min 3 sama dengan 0, berarti A itu sama dengan 3. Mana yang memenuhi? Berarti yang memenuhi adalah 3, karena A di sini batas atas. Berarti jawabannya ini adalah C. Sekali lagi ya, saya minta tolong kalau seandainya kamu belum faktor, itu cek di video pemfaktoran untuk kelas 10. Sudah saya buatkan karena saya ngajar kelas 10. Susah kalau kita nak belajar faktor juga di sini. Karena kalian kan sudah kelas 12, jadi banyak nih materi yang pakai faktor ya. Jadi nggak mungkin kelas 12 dapat baca faktor. Jadi kalau kamu masih bingung faktor, lihat lagi video pemfaktoran, itu dasar-dasar pemfaktoran. Di situ saya bahas dari pemfaktoran yang paling sederhana sampai yang bentuk akar. Oke? Sampai sini materi pertemuan pertama integral. Jadi jangan lupa materi integral ini banyak keluar di ujian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.